Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran dan pembahasan soal-soal kita. Jadi barangkali bagi kamu yang pertama kali bergabung di channel ini, bisa kamu cek di kolom deskripsi untuk mendapatkan akses ke video-video pembahasan soal-soal sebelumnya. Barangkali masih kamu perlukan. Dan bagi kamu yang sudah sering bergabung ke kita, terima kasih atas supportnya selama ini, dan kita akan lanjutkan pembahasan soal kita dari soal pertama. Tunjukkan bahwa barisan 2 log P, 2 log 2P, 2 log 4P adalah suatu barisan aritmatika, kemudian tentukan bedanya. Jadi soalnya ada dua. Yang pertama adalah kita disuruh untuk membuktikan barisan bilangan tersebut adalah barisan aritmatika. Yang kedua adalah menentukan bedanya. Ini pengerjaannya sebenarnya sejalan ya. Jadi yang di poin A ini, untuk membuktikan dia suatu barisan aritmatika adalah ketika dari suku pertama ke suku kedua ini memiliki nilai beda, dan dari suku kedua ke suku ketiga juga memiliki beda yang nilainya sama. Jadi kita cari beda yang pertama adalah dengan menggunakan U2 dikurang U1. U2 dikurang U1 berarti 2 log 2P dikurang 2 log P. Kita kembali mengingat dalam rumus logaritma bahwa kalau ada tanda kurang kita lakukan jadinya pembagian. Jadi 2P dibagi P sama dengan 2 log 2, nilainya sama dengan 1. Kita sudah dapat nilai bedanya sama 1, ya, nilai bedanya sama dengan 1. Untuk membuktikan dia barisan aritmatika, kita cari menggunakan beda yang melibatkan U3 dikurang U2. Jadi 2 log 4P dikurang 2 log 2P, jadinya kita dapatkan 2 log 4P dibagi 2P, jadinya 2 log 2, hasilnya juga 1. Jadi kita tinjau dari suku pertama ke suku kedua, bedanya 1. Kita tinjau dari suku kedua ke suku ketiga, bedanya juga 1. Jadi terbukti bahwa ketiga bilangan tersebut adalah barisan aritmatika dengan beda bernilai sama dengan 1. Kita lanjut pengerjaan yang di bagian B. Volume kerucut membentuk barisan aritmatika, kemudian tentukan beda suku-sukunya. Jadi volume yang pertama adalah sepertiga pi R kuadrat dikali T. Volume benda yang kedua, kerucut yang kedua adalah sepertiga pi R kuadrat kali T tambah 1. Berarti itu sama saja dengan sepertiga pi R kuadrat T tambah sepertiga pi R kuadrat. Untuk mencari nilai bedanya, kita gunakan V2 dikurang V1. Jadi sepertiga VR kuadrat T ditambah sepertiga VR kuadrat dikurang V1-nya sepertiga VR kuadrat T. Ini habis, maka memiliki nilai beda sepertiga VR kuadrat. Kita bisa buktikan lagi kalau kita lanjutkan untuk yang V3, karena disuruh buktikan ya bahwa volumenya membentuk barisan aritmatika. Jadi agak repot pengerjaannya. Kita cari untuk volume benda ketiga adalah sepertiga V R kuadrat dikali T tambah 2. Jadi sama dengan sepertiga VR kuadrat T tambah 2 per 3 VR kuadrat. Jadi bedanya bisa kita gunakan volume benda ketiga dikurang volume benda kedua. Sepertiga VR kuadrat T ditambah 2 per 3 VR kuadrat dikurang sepertiga VR kuadrat T dikurang sepertiga VR kuadrat. Yang ini habis. 2 per 3 dikurang sepertiga sama dengan sepertiga VR kuadrat. Jadi terbukti bahwa ketiga benda kerucut tersebut adalah membentuk barisan aritmatika dan nilai bedanya adalah sepertiga VR kuadrat. Cukup merepotkan dalam mengerjakan soal-soal seperti ini, tapi begitulah kaidah ataupun aturan yang digunakan untuk membuktikan. Kita lanjut di soal kedua. Pada percobaan di sebuah laboratorium, di temperatur sebuah benda diamati setiap menit. Setelah 13 menit suhunya 7 derajat Celcius dan setelah 19 menit suhunya 15 derajat Celcius. Tentukan kenaikan suhu benda tersebut per menit. Jadi untuk soal ini berarti dia mau mencari bedanya, mencari delta suhu per delta waktu. Tinggal kita kurangkan saja, suhunya memiliki selisih 15 dikurang 7 dan waktunya adalah 19 dikurang 13. Jadi 15 dikurang 7 8, 19 dikurang 13
19,13 adalah 6. Memiliki kenaikan suhu adalah sebanyak 8 Celsius, 8/6 Celsius per menit ya. Jadi itulah jawaban untuk pengerjaan soal nomor 2. Kita lanjut di soal nomor 3. Mula-mula sebuah bak mandi terisi 8 liter air. Untuk menambah jumlah air, keran dibuka dan air mengalir dengan debit 3 liter per menit. Berapa liter air yang berada di bak jika keran dibuka selama 11 menit? Jadi kita memiliki mula-mula 8 liter. Kemudian kenaikan airnya, penambahannya adalah 3 liter per menit yang dibuka selama 11 menit. Jadi 8 ditambah 3 dikali 11 adalah 33. Kita dapatkan 41 liter. Jadi banyaknya air setelah dibuka selama 11 menit adalah sebanyak 41 liter. Kita lanjut di soal nomor 4. Sebuah perkebunan jeruk pada saat musim panen menghasilkan 50.000 buah jeruk. Tiap hari jeruk-jeruk tersebut dipetik sebanyak 7.250 buah. Setelah 6 hari dipetik, ternyata beberapa buah jeruk masih mentah sehingga kegiatan memetik dihentikan. Berapa buah jeruk yang belum dipetik? Kita hitung yang dipetik. Di soal disebutkan bahwa dia memetik sebanyak tiap hari ya 7.250 sebanyak 6 hari. Berarti 7.250 dikali 6 berarti 43.500. Berarti tersisa yang belum dipetik adalah jumlah buah awal 50.000 dikurang yang sudah dipetik, berarti dapatnya adalah 6.500 buah yang belum dipetik. Kita lanjut di soal kelima. Dalam suatu acara lomba lari maraton, seorang peserta lomba mencatatkan 5 menit untuk kilometer pertama, 5 menit untuk 15 detik kilometer kedua, 5 menit 30 detik untuk kilometer ketiga, dan seterusnya. A. Hitunglah waktu tempuh untuk kilometer ke-10. B. Pada kilometer keberapakah ia menempuh waktu 10 menit. Jadi nilai A-nya adalah 5 menit. Nilai B-nya penambahannya adalah dari 5 menit menjadi 5 menit 15 detik adalah 15 detik. Untuk soal A, hitunglah waktu tempuh untuk kilometer ke-10, berarti N-nya 10. Kita gunakan A ditambah N kurang 1 kali B, berarti 5 menit. Ditambah 10 dikurang 1 dikali 15 detik ya. Berarti menjadi 5 menit. Tambah 10 dikurang 1, 9. 9 kali 15, 135 detik. Dan biasanya 135 detik ini tidak wajar disebutkan. Jadi kita ubah lagi ke menit. Kita ubah jadi 120 tambah 15 detik. Di mana 120 detik itu setara dengan 2 menit. Jadi 5 ditambah 2 adalah 7 menit 15 detik. Untuk yang di bagian B, pada kilometer keberapakah ia menempuh waktu 10 menit. Jadi 10 menit sama dengan A-nya 5 menit ditambah N kurang 1 kali 15. Kita kurangkan, dapatnya jadinya 5 menit sama dengan N kurang 1 kali 15 detik. Supaya gampang kita tukar 5 menitnya menjadi detik ya, kali 60. Berarti 300 detik sama dengan N kurang 1 kali 15. Kita bagi 15 bagi 15. Berarti 20 sama dengan N kurang 1. N-nya sama dengan 21. Berarti dia menempuh waktu 10 menit pada kilometer ke-21. Jadi demikian yang bisa kita bahas untuk bagian pertama, untuk soal nomor 1 sampai nomor 5. Untuk bagian berikutnya akan kita bahas dari nomor 6 sampai nomor 10 di video berikutnya. Jadi semoga apa yang kita sampaikan bisa kamu jadikan referensi pembelajaran, bisa kamu manfaatkan untuk memahami lebih baik materi mengenai barisan dan deret yang dihubungkan dengan soal cerita tentunya. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.